Selamat pagi rekan-rekan se-Indonesia, semangat dan harus sehat untuk Indonesia. Dalam kesempatan ini saya meminta waktu sebentar dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Gerakan Berani Nusantara, disingkat Gibran, yang dideklarasikan 17 Desember yang lalu di Solo, dan Pak Jokowi adalah penasihatnya. Saya diminta oleh teman-teman, khususnya Bu DJ, sebagai pencetus ide ini untuk meminta saya menjadi ketua umum. Jadi kami rame-rame mengurusi organisasi ini dengan niat membentuk satu organisasi masyarakat yang tidak keleleran di pinggir jalan. Jadi saya tekankan itu kepada rekan-rekan dalam setiap kesempatan saya bicara, jangan organisasi ini diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Karena pertama, kita dinasehati dari Pak Jokowi, yang kedua kita mentauladani beliau sebagai orang yang sampai hari ini kita anggap benar. Ya, kurang lebihnya pasti ada, orang suka tidak suka pasti banyak, tapi kita melihat dari sisi yang lebih jernih dari perjalanan hidup beliau sampai menjadi presiden selama 2 periode untuk menata Indonesia. Dari sana kita dapat parameter, dapat sukses indikator yang bisa kita baca secara angka. Itu sudah kita tidak perlu dibahas lagi karena semua pihak sudah tahu, kecuali yang tutup mata dan kuping itu orang-orang yang membenci Pak Jokowi, itu saja. Nah, sekarang perjalanan selama 5 bulan lebih ini, Gerakan Berani Nusantara sudah membentuk 32 DPD di tingkat provinsi atau 84%. DPC-nya itu sekitar 150-an dari 514 kabupaten kota. Kemudian PAC-nya ini baru beberapa puluh saja di tingkat kecamatan. Kenapa kita tidak gerusa-gerusuh untuk mengembangkan lebih cepat? Karena saya wanti-wanti dengan niat itu, dengan pijakan kebaikan, maka tidak perlu terburu-buru menambah anggota yang ribuan, tapi nanti kualitasnya berantakan. Itu saja pun nanti setiap saat itu harus direview, ya. Baik pengurus DPD, pengurus DPC, itu nanti kita akan mengarah kepada kualitas, tapi tidak dalam waktu dekat, gitu, karena itu berjalan sesuai dengan apa ya. Ya, kita mengalir saja begitu. Nah, dari kita mulai sekarang rekrutmen anggota itu sudah harus pakai SKCK, gitu ya, supaya nanti ke depannya tidak sembarang orang keluar masuk di dalam organisasi ini. Sekarang pun sudah ada yang harusnya tidak dilanjutkan karena memang kasus-kasus tertentu itu di mana-mana karena ribuan orang ya pasti terjadi seperti itu. Nah, hal-hal lain yang terus kita harus tekankan adalah salah satu misi kita itu juga membalancing ketidakbenaran yang ada di ranah masyarakat. Karena sekarang ini sejak zaman Pak Jokowi mulai jadi presiden karena dianggap orang kampung, nggak mampu dan sebagainya. Dari sana mulai timbul yang namanya DFK itu. Jadi disinformasi, fitnah, dan sejenisnya. Ini yang harus di-counter gitu. Kita tidak perlu teriak-teriak. Kita perlu menghadirkan data dan fakta bahwa apapun yang mereka sampaikan dengan ketidakjelasan itu harus di-counter. Itu misi kita salah satunya. Karena kalau bangsa ini dibawa ke ranah-ranah keributan terus yang tidak mendasar itu, kita nggak bisa maju-maju gitu, nggak bisa. Jadi kalau kita sekarang teriak-teriak, kita marah-marah kepada pejabat, kita marah-marah kepada apapun di sini itu ya memang ada sistem yang salah, ada perilaku yang salah gitu. Karena ya yang seperti dikatakan banyak orang bahwa IQ kita di 78 dan sebagainya. Sebenarnya yang paling parah itu adalah EQ-nya. Gitu. Jadi kalau IQ saja tidak bisa menjadikan orang itu baik tanpa EQ, apalagi SQ nanti kan. Jadi setelah IQ ada emotional quotient, ada spiritual quotient. Nah kita sampai di mana? Wong yang namanya spiritual quotient-nya babak belur. Ya kan, ormas keagamaan kita tahu kayak gitu, ranah-ranah apa ya, wilayah-wilayah agama yang sudah diklaim sebagai ranah kebaikan itu ya babak belur.
Tapi itu persoalan lain. Jadi kembali lagi kepada kehadiran Gerakan Berani Nusantara ini, itu tujuannya jelas dan ini jangka panjang. Kemarin juga sudah banyak yang nyelentik. Ini kan pro-nya pro Jokowi, pro Gibran. Ya sudah jelas saya bilang, wong kita yang kita panuti Jokowi, ya pasti kita mendukung anak Jokowi. Bagaimana nanti kalau di 2029 Pak Prabowo nggak bersama Gibran? Ya kita lihat nanti. Seperti apa yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa harapannya 2 periode kan gitu. Ini yang namanya harapan. Dinamikanya politik kan bisa berubah kapan saja. Jadi kalau nanti itu akhirnya tidak menyatu, ya kita head on saja gitu. Makanya ya kita ada di Gibran ini ya untuk mengantisipasi itu. Karena sekarang ini kan harus antisipasi yang dilakukan, bukan simulasi gitu. Apalagi emosi kan gitu. Ya kan, karena Gibran hadir sekarang ini pun banyak orang yang tidak suka. Di sekitar Pak Prabowo sendiri juga banyak, orang-orang Gerindra juga banyak yang tidak suka. Kita paham itu. Tapi apakah itu kita terus mengeneralisir bahwa pasangan ini tidak bisa 2 periode? Ya terlalu dini kita mengatakan itu. Karena kalau lihat perjalanannya harusnya bisa gitu kan, harusnya bisa. Terlepas sekarang masih kurang di sana sini, makanya saya bilang nggak bisa kita menganalisa sesuatu dengan apa ya, data dan angka yang dangkal atau pemikiran yang dangkal gitu ya. Jadi kalau kita sambung lagi urusan itu, saya sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya juga aktif mengkritisi itu. Karena kalau yang tidak benar ya harus kita kritisi. Kalau yang benar ya harus kita dukung kan gitu. Apa yang tidak benar? Ya, dalam perjalanan ini sudah pasti banyak orang ribut soal MBG, KDMP dan sebagainya. 100% tidak benar? Tidak juga gitu. Karena di dalamnya juga ada misi-misi kemanusiaan untuk jangka panjang. Cuma dalam eksekusinya saja yang kurang pas begitu. Ya kan, terlalu terburu-buru. Yang saya sampaikan itu mappingnya nggak ada dan sebagainya. Peletakan budget begitu diobral-obral, sementara di sisi yang lain kita bicara efisiensi, yang menangani juga dilibatkan TNI, polisi dan sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Sebenarnya ini mau dibawa kemana gitu ya? Orang akhirnya kan menyerempetkan Pak Prabowo soal keamanan 2029 harus didukung oleh aparat dan sebagainya. Itu pemikiran masyarakat, karena mindsetnya masyarakat bisa tergeser ke sana karena melihat fakta memang seperti itu. Belum lagi yang ugal-ugalan di lapangan dan sebagainya. Tapi itu persoalan lain. Apakah ini bisa dibetulin atau nggak ada harapan dibetul? Ya masih bisa, karena masih ada 3,5 tahun. Kalau besok ini ada revisi, ada hal-hal yang bisa didengarkan oleh Pak Prabowo, ya mungkin ini bisa berubah gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan kan gitu. Karena selama ini memang bottleneck-nya itu kan di Teddy ya, karena katanya HP Pak Prabowo juga yang pegang Teddy dan sebagainya. Jadi masukan-masukan yang banyak dari luar itu akhirnya masuk di leher botol itu, menyempit masuknya. Itu pun kalau netes, kalau tidak ya bablas gitu. Padahal semua masukan ini itu kan bisa disaring, bisa dianalisa, diambil nutrisi yang baik untuk kebaikan itu. Sebenarnya kan begitu. Logikanya seperti itu. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya memang ada beberapa yang kita anggap Pak Prabowo tidak sampai ke sana berpikirnya. Apakah itu terlalu sibuk atau tidak nyampe berpikirnya ke sana. Karena memang kadang-kadang gaya itu mempengaruhi. Jadi letupan-letupan yang selama ini ada pagi ingat apa, ngomong sore dan sebagainya, itu yang dibilang orang banyak ngomong itu. Nah ini harus dirubah kan gitu. Besok pagi ingat genteng, ngomong genteng. Sore ingat seng, ngomong seng. Jadi ingat listrik, ngomong listrik, begitu terus. Padahal yang satu belum dikerjain atau yang sudah dikerjakan belum terukur. Nah, ini ditambah lagi oleh makin banyaknya bermunculan pengamat dadakan ini. Gitu. Ya, saya ikut hadir di sana. Saya baca. Jadi walaupun semuanya perlu validasi, tapi sebelum ngomong saya biasanya baca. Jadi seperti kemarin lah ya. Ini membuat kisruh yang masyarakat berpikirnya terlalu pragmatis gitu. Karena yang disampaikan itu, uang Indonesia itu tinggal 120 triliun gitu.
Dari mana dia dapat data itu? Belum lagi yang lain-lain. Kita ambil inilah ya. Karena semuanya punya ukuran. Kita ini punya tetangga juga, gitu kan. 120 triliun dari mana? Yang dibilang 120 triliun itu. Ketahanan kita itu kan dari tingkat devisa ya. Devisa kita tuh sekarang masih ada 146 miliar dolar atau 2.500 sekian triliun. Itu kalau diukur dengan ukuran standar internasional, itu cukup untuk biaya import selama 7 bulan. Standar internasional itu cukup 3 bulan saja, kita 7 bulan. Berarti kan kita masuk negara aman kan dari sudut itu. Ya, belum lagi dari tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat itu sekarang sekitar 10.000 lebih, 10.200 triliun. Ini kalau saya lihat perjalanan 10 tahun terakhir itu rata-rata naik 10% tabungan masyarakat itu. Total ya, giro, deposito, dan sebagainya. Ini kan berarti putaran uang dan tumbuhnya ekonomi itu masih positif Indonesia nih. Walaupun sekarang terengah-engah. Semua negara terengah-engah. Kemarin ada, ini sepanjang sejarah sekarang dolar 17.300. Nggak bisa juga itu dilihat secara tunggal seperti itu. Karena negara ASEAN saja kita lihat ya, itu juga semua apa ya, kontraksinya itu ada. Ini saya ada baca ya. Kamboja itu kontraksinya 2,4%, Vietnam 2,9%, Singapura 3%, Indonesia 4,4%, Malaysia itu 6,2%, Thailand 5,1%, Filipina itu 7,6%, Myanmar itu 27%. Itu kontraksi terhadap dolar kalau kalian bicara 17.300. Jadi kita masih di middle ya, jadi di tengah ya. Semuanya terkontraksi. Apalagi devisa kita juga kita masih di tengah. Yang paling aman itu ya yang paling tinggi itu Singapura untuk 12 bulan. Habis itu Thailand 9 bulan, Malaysia 8 bulan, kita 7 bulan, Filipina 6 bulan. Jadi utang. Kan selalu ribut, utangnya sekian ribu triliun dan sebagainya. Utang kita itu sekarang 540 triliun, ini data Januari ya. Kalau sekarang, tapi kalau dirupiahkan ya ini memang 8.100 triliun itu. Ini kan 39%, 39,8% dari PDB. Kita itu sudah diundangkan, itu boleh memakai utang itu rasionya terhadap PDB itu 60%. Ya kan? Jadi, kalaupun nanti kecolongan, itu masih ada fiscal space namanya. Masih bisa dipakai berapa sampai menuju 60%. Itu kalau kita kepakai. Tapi kan ini sekarang tetap aja dipertahankan ke 40 atau 42, kita nggak tahu. Ya kita anggap sajalah kepemimpinan Pak Prabowo boros dan sebagainya. Tapi kan tidak juga terus-terusan seperti itu. Kalau kita lihat ketahanan, yang lain-lain ya seperti itu. Jadi Singapura itu negara yang dibilang kaya 168% utangnya dari PDB. Apalagi Jepang itu 230, Amerika 125 dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi negara itu memang harus berutang. Pertanyaannya adalah bagaimana berhutang, bagaimana membayar. Kita belum pernah gagal bayar hutang, kita kan gitu. Masih bisa kita bayar hutang. Jadi positifnya harus di situ. Jadi berpikirnya harus komprehensif sebagai warga negara apapun. Kita tidak bisa mencap-mencap sendiri seperti itu. Ketidaksukaan sudah pasti. Tapi posisi itu dikombin dengan orang yang suka. Kami partai 58,58. Anda di luar itu ya silakan. Tapi bukan berarti terus negara ini mau dihancurkan dengan bacot yang tidak karu-karuan itu. Ibarat naik bis lah. Kalau asapnya hitam, ya mungkin olinya bocor. Mesinnya tersendat, mungkin kurang tune up. Bannya kempes, mungkin kurang angin. Tapi kan itu bukan berarti terus penumpangnya turun, mobilnya dibakar, kan bukan itu kan. Ya habis aset kita. Betulin saja, nah, olinya bocor dibetulin, tune up-nya di-tune up, bannya ditambal atau diganti ban. Jadi berpikirnya harus seperti itu, tidak bisa sepotong-sepotong. Ya kan? Inflasi kita di 3%, ya kan? Vietnam 4%, apalagi Singapura 2%, Thailand 2%, Malaysia 2,3%, Filipina 3%. It's okay. Jadi kalau kita bilang
mau inflasinya seperti Venezuela sekarang ini 180%, Iran 65%, Nepal 6,5%. Kalau sampai inflasi kita menjadi 180%, itu uang kita sekarang itu cuma dapat beras 3,5 on aja. Ini yang harus kalian pahami. Jadi tidak boleh sembarangan ngomong seperti itu. Ya, itu membuat kisruh, membuat pikiran masyarakat itu menjadi apa ya? Chaos imajiner yang belum tentu terjadi tapi dibayangkan sudah seperti itu. Kita ngomong apapun sekarang. Saya kemarin baru bolak-balik Jakarta, pesawatnya full. Jalan ke mall ya di Jakarta itu semuanya penuh. Jalanan macet. Ya kan? Itu negara kita ini masih dalam kondisi yang sehat walaupun mulai meriang ngomongnya gitu. Tapi bukan berarti kalau meriang besok langsung mati kan, tidak seperti itu. Nah ini kan bapak-bapak yang mulia, yang pinter, kepakar, kaum intelektual, yang ngomong itu pakai aturan dikit, nggak usah ngompor-ngompori. Suka tidak suka dengan Pak Prabowo satu hal, ya, tapi pemerintahan ini harus didukung mana yang baik. Kita tetap harus mengkritisi Pak Prabowo. Hal-hal yang dia lakukan itu banyak juga yang kurang ya, selalu ugal-ugalan seperti itu. Itu style, tapi apakah itu nanti tidak berubah kita nggak tahu. 3,5 tahun ini kalau dia berubah ya alhamdulillah. Ongkosnya ya pasti ada. Jadi ada ongkos fiskal, ada ongkos sosial, ada ongkos moral. Nah, seberapa besar itu? Jadi kalau kita lihat fiskal space-nya, kalau kita dibilang ongkosnya fiskal, ya di situ. Utang kita nambah berapa, kita harus bayar berapa, jatuh temponya berapa, dan sebagainya. Terus apa? Kalau dilihat dari ketahanan kita, 87% itu utang kita tuh dari domestik, dari uang masyarakat. Jadi cuma 13% itu utang dari luar negeri. Nah, ini kan harus dipahami. Makanya salah satu yang dibilang IMF kemarin itu adalah karena kekuatan kita. Jadi uang kita yang dipakai oleh pemerintah, obligasi dan sebagainya itu deposito. Itu. Jadi kalaupun pemerintah nggak bisa bayar, itu 87% itu utangnya pada masyarakat. Itu kan. Jadi jangan digembar-gemborkan seolah-olah kita besok mau disita Amerika dan sebagainya. Ya agak sopan dikit lah kalau ngomong gitu, jadi nggak usah sembarangan ya. Karena kita sedang membangun negara, masa transisi Gen Z ini kan ini sudah pasti terjadi kok, transisi, transformasi. Kita siapkan saja anak-anak muda kita, anak-anak kita ini. Makanya kemarin ada pertanyaan tentang Mas Gibran. Saya pikir ya sekarang ini kalau bagi kami, kacamata kami ya memang kekuatan itu ada di Gibran. Satu, dia anak Jokowi. Dia ditempa dengan kesulitan karena Pak Jokowi melahirkan dia di Solo, itu pulang dari Aceh kan, belum punya kerja apa-apa, belum punya usaha. Gibran lahir itu. Pak Jokowi jadi wali kota itu Gibran umur 16 tahun. Jadi golden age-nya itu sampai 5 tahun ditempa oleh stylenya Pak Jokowi yang begitu luhur itu. Habis itu sisanya ya ditempa oleh ketidakmewahan pasti. Ya kalau sekarang kita lihat rata-rata yang mau nongol ke atas itu kan anak-anak orang kaya semua. Semoga nanti ada susulan-susulan yang lain, Gibran-Gibran yang lain yang bisa mendampingi beliau gitu. Tapi kalau kita bicara pemilihan 2029, 2034, ya memang sosoknya cuma ada di Gibran, ya kan? Ya, kalian jangan bilang dia pelongo-pelongo segala macam. Oh, kalian yang ngomong itu nggak pernah jadi apa-apa kok. Teriak-teriak saja di medsos itu. Tapi kalian pernah jadi apa? Pernah jadi wali kota? Enggak juga kan? Pernah jadi pengusaha? Belum tentu, ya kan? Jadi kalau kemarin bilang, anak masih muda dan sebagainya. Sekarang itu ada yang lebih muda di dunia. Ratu Spanyol 22 tahun. Begitu tegasnya dia. Amerika ya dilawan itu. Nah, Gibran ini mungkin sosoknya, di buku Pak Jokowi, Gibran itu lebih tegas daripada saya. Itu kata orang tuanya. Bukan sembarangan. Nah, jadi sekali lagi, rekan-rekan sekalian, khususnya Gerakan Berani Indonesia, terima kasih kalian sudah berpartisipasi begitu dalam dan kalian tidak merengek-rengek. Kalian mandiri, kalian bisa melakukan apapun secara mandiri. Itu yang kita mau. Tapi begitu bergerak ke depan, ini akan kita tata lebih rapi lagi, baik dalam bidang usaha, UMKM, dan sebagainya, yang sesuai dengan cita-cita kita bahwa kita harus hidup
dengan nuansa yang kondusif dan profesional. Itu sudah jelas. Itu dari kita. Nah, jadi rekan-rekan, sekali lagi saya tekankan, semangat tetap harus dijaga secara profesional. Jadi itu tidak boleh gerusa-gerusuh, tidak boleh seperti yang lain-lain. Kita bukan mengatakan mereka jelek, tapi kita harus lebih baik. Karena hidup harus selalu menuju kepada yang lebih baik, bukan kepada yang lebih buruk. Ya, jadi sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti video saya di YouTube Respon. Anda sangat membantu, memberi masukan dan sebagainya untuk Indonesia. Kita sama-sama berkomitmen bahwa Indonesia harus lebih baik dari kapanpun, karena ke depan sana ditunggu oleh anak cucu kita dengan dambaan yang begitu tinggi terhadap Nusantara. Jadi harus berani. Makanya gerakan Berani Nusantara ini untuk membentuk keberanian dan kebenaran untuk Indonesia. Demikian obrolan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.